Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak di siklus yang nggak ada habisnya? Terus-terusan nyempurnain produk, nambahin fitur sambil nunggu momen yang pas buat launching? Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng jebakan produk impian itu, dan kita akan cari cara yang jauh lebih cerdas buat membangun sesuatu. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada godaan besar untuk membangun Taj Mahal kita sendiri. Sebuah produk yang super megah, sempurna, fiturnya lengkap dari A sampai Z. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apakah mahakarya itu yang benar-benar kita butuhin buat memulai sebuah bisnis? Kelihatannya sih produktif ya, bangun produk impian, tapi ini jebakan yang indah sekaligus berbahaya. Ini bisa ngebakar waktu dan uang kalian. Dan yang paling parah, kalian membangunnya sendirian di dalam gua, tanpa ada satupun validasi nyata dari pelanggan di luar sana. Jadi, yang dikorbanin itu bukan cuma uang loh. Kerugian terbesarnya adalah kesempatan belajar yang kalian buang setiap hari kalian menunda peluncuran. Setiap hari itu juga, kalian kehilangan pelajaran berharga dari pasar. Oke, jadi kalau bangun Taj Mahal itu salah, terus gimana dong cara yang benar? Jawabannya ada di MVP, atau Minimum Viable Product. Tapi sebelum kita bahas apa itu MVP, kita perlu hancurkan dulu beberapa mitos yang sering banget beredar. Nah, ini nih salah satu miskonsepsi paling gede. Banyak yang mikir MVP itu ya prototipe kasar. Padahal keduanya itu beda banget dan penting buat kita ngerti perbedaannya. Yuk kita lurusin sekarang juga. Lihat deh, perbedaannya di sini. Prototype itu pada dasarnya nanya, bisa nggak sih kita bikin ini? Ini alat buat eksplorasi internal, buat ngetes ide dan fungsi. Nah, MVP itu nanya pertanyaan yang jauh lebih penting. Perlu nggak sih kita bikin ini? MVP bukan lagi eksperimen di lab, tapi produk nyata pertama yang kalian lempar ke pelanggan beneran buat ngetes hipotesis bisnis kalian. Dan penting banget buat dicatat, MVP itu bukan berarti produk jelek atau asal-asalan ya. Dia harus fungsional, bisa diandalkan, dan cukup nyaman dipakai supaya bisa ngasih nilai ke pelanggan pertama kalian. Dari situlah feedback yang berharga bisa mulai mengalir. Oke, kalau MVP itu bukan produk murahan, bukan juga prototype, terus apa dong tujuannya? Nah, sekarang kita masuk ke inti dari konsep MVP. Konsep ini dipopulerkan oleh Eric Rice, dan intinya cuma satu, belajar. Jadi, daripada berbulan-bulan membangun Taj Mahal berdasarkan asumsi, MVP itu ibaratnya instrumen ilmiah pertama kalian. Tujuannya, ngetes ide bisnis di dunia nyata secepat dan seefisien mungkin. Nah, gambar ini nunjukin mesin inovasi yang sesungguhnya. Siklus umpan balik bangun ukur belajar. MVP kalian itulah kunci kontak yang menyalakan mesin ini. Tujuannya simple, mempercepat putaran kalian melewati siklus ini. Dari ide, jadi produk, dapat data beneran dari pelanggan, dan yang paling penting, dapat pembelajaran. Pembelajaran ini kita sebut pembelajaran yang tervalidasi. Gini deh, ini bukan soal nebak-nebak atau asumsi. Ini bukan soal, kayaknya customer suka deh. Ini soal bukti nyata, berdasarkan data dari perilaku customer, yang nunjukin kalian ada di jalur yang benar atau justru harus putar balik. Biar kebayang, kita pakai contoh super simple aja ya, jualan limun. Anggaplah kalian punya banyak banget asumsi, mulai dari orang mau bayar mahal buat limun organik, sampai mau bayar ekstra buat dianterin pakai drone. Kira-kira asumsi mana yang lebih berisiko dan lebih murah buat diuji duluan? Jelas kan, kalian nggak akan bangun layanan drone seharga $1,5 juta cuma buat tahu orang suka limun kalian atau enggak. Kalian bangun MVP paling simple, kedai di pinggir jalan, buat ngetes asumsi paling dasar. Ada nggak yang mau beli limun ini? Teorinya sih oke, tapi prakteknya gimana? Nah, biar lebih mantap, yuk kita dengerin masukan dari para mentor yang setiap hari berhadapan langsung dengan keputusan-keputusan ini di arena nyata. Pesan dari Raisa ini dalam banget. Kematangan seorang founder itu bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tapi dari seberapa disiplin dia bisa bilang cukup dan fokus pada apa yang benar-benar penting untuk dipelajari. Nah, dari sisi CTO, Ray ngingetin kita semua teknologi itu cuma alat. Tujuannya bukan bikin kode yang rumit atau arsitektur yang keren. Kalau teknologi itu nggak mempercepat kita buat belajar dari user, ya itu cuma jadi beban. Dan terakhir, Pak Holil ngebawa kita kembali ke esensi tantangan ini. Nggak penting canggihnya produk kalian. Yang paling penting adalah, apakah kalian jelas mau belajar apa dari MVP yang kalian bangun itu? MVP boleh gagal, tapi tujuan belajarnya nggak boleh kabur. Oke, sekarang giliran kalian. Semua teori, semua nasihat dari mentor tadi, sekarang harus kalian praktikan. Saatnya kalian masuk ke arena dan menerapkan mindset ini dalam tantangan C-Zone. Jadi tugas kalian di portofolio C-Zone ini bukan buat pamer produk yang wah,
Tapi buat nunjukin kalau kalian bisa ngambil keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab untuk menguji hipotesis inti kalian secepat mungkin. Ini dia intinya, berhenti melihat peluncuran sebagai garis finish. Sebaliknya, anggap peluncuran pertama kalian itu sebagai garis start. Awal dari percakapan yang sesungguhnya dengan para pelanggan. Produk impian kalian bisa menunggu, tapi kesempatan untuk belajar itu nggak bisa ditunda. Jadi, sebelum kalian nulis satu baris kode pun, atau bahkan desain satu halaman pun, jawab dulu pertanyaan ini. Satu kebenaran apa yang paling krusial yang perlu kalian pelajari dari user sekarang juga? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi MVP kalian. Semoga berhasil di arena. Ingat, bangunlah instrumen untuk belajar, bukan untuk berfantasi. Selamat berkarya!